Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam pertama kita pada kesempatan ini ialah tentang mandi ala Rasulullah SAW. Mandi keseharian yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama Rasulullah atau kita berniat atau berdoa sebelum mandi. Hal ini tentunya semua yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai cerminan orang yang beriman bahwa semua yang dilakukan hanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita untuk mencuci tangan sebagai awalan atau langkah pertama sebelum kita mandi. Yang kedua, menyiram telapak kaki dengan segayung air. Menyiram maksudnya di sana adalah membasahi telapak kaki sebagai awalan mandi dengan segayung air, yang menunjukkan bahwa dalam menggunakan air juga kita dituntut untuk juga hemat dalam menggunakannya. Bagian ketiga yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dalam mandi kesehariannya ialah menyiram betis dengan segayung air, sama dengan tadi ketika menyiram telapak kaki dengan segayung air. Untuk bagian berikutnya, pada tahapan keempat, Rasulullah biasa menyiram bagian pahanya dengan segayung air. Sama seperti sebelumnya juga menggunakan volume air yang sama. Hal ini dilakukan tentunya kembali untuk berniat dalam hal penggunaan air untuk lebih hemat. Bagian kelima, segayung air di bagian bahu. Hal ini dilakukan untuk tahapan berikutnya setelah bagian paha yang disiram dengan segayung air. Setelah menyiram atau melakukan tahapan-tahapan tadi, maka selanjutnya adalah berhentilah sejenak 5-10 detik. Ini dilakukan tentunya dengan ada maksud dan tujuannya. Kita akan merasakan seperti uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun, bahkan meremang. Setelah itu, lanjutkan dengan mandi seperti biasa. Mandi seperti biasa maksudnya ialah mandi yang biasa kita lakukan oleh kebanyakan kita manusia dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh, kemudian nanti ditambah dengan sabun atau sampo atau hal lain yang bisa membersihkan kuman atau kotoran yang melekat pada tubuh kita. Jika tubuh kita demikian, apa yang akan terjadi? Tentunya suhu kita cenderung panas dan air itu sejuk. Maka yang terjadi jika kita mandi langsung menyiram pada badan atau kepala, angin yang harusnya keluar jadi terperangkap atau kadang membawa maut karena pecahnya pembuluh darah. Mandi yang kita lakukan agar tidak seperti pada gelas yang diisi air panas, kemudian kita isi dengan air sejuk. Apa yang biasanya terjadi? Biasanya gelas akan retak. Sebab itu kita sering menjumpai orang jatuh di bilik mandi atau di kamar mandi, tiba-tiba kena stroke. Boleh jadi kita sering masuk angin karena cara mandi kita yang kurang tepat atau salah. Dan boleh jadi juga kita sering migrain karena cara mandi yang juga kurang tepat atau salah. Kebiasaan cara mandi ini baik bagi semua umur, bahkan terutama yang mempunyai sakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, dan migrain atau sakit kepala sebelah. Insya Allah dapat berangsur-angsur sembuh. Mandi ala Rasulullah ini saya pahami dari berbagai sumber,
yang kemudian saya rangkum sebagai pembelajaran bagi kita bagaimana mandi keseharian ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.